Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpai kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji terkait inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi atau internet. Terdapat beberapa pandangan terkait e-learning dalam konsep kehidupan, penerapan internet ataupun penerapan teknologi informasi dalam keseharian kita. Karena istilah e-learning bukan hanya digunakan pada konteks pendidikan saja, melainkan dalam konteks-konteks kegiatan yang lainnya juga itu digunakan. Yang pertama, menurut Bank of America Security, e-learning adalah konvergensi antara belajar dan internet. Di sini ada istilah konvergensi antara belajar dan internet. Antara internet dengan belajar dengan proses perubahan tingkah lakunya itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Itu ada konvergensi menurut Bank of America Securities. Berikutnya menurut Elliot Thorsen, e-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja, terutama dapat terjadi dalam teknologi internet, tetapi juga dapat terjadi dalam jalinan kerja, satelit, dan pemuasan digital untuk keperluan pembelajaran. Elliot Thorsen ini menyampaikan konsep penggabungan antara belajar dengan internet melalui istilah jalinan kerja. Antara satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Kegiatan pembelajaran membutuhkan sumber-sumber apa yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran melalui jalinan kerja dalam penggunaan internet. Hal ini sepertinya memang berbeda. Namun, ketika kita bersama-sama mengkaji lebih detail, ternyata tidak jauh berbeda. Pada dasarnya hanya sekedar dalam penggunaan istilah saja. Berikutnya, Cisco System menyampaikan bahwa e-learning adalah pembelajaran yang dapat terjadi di internet. Nah, semuanya terfokus pada internet. Di dalam pembelajaran siswa ataupun anak-anak ataupun siapa itu yang melakukan proses perubahan tingkah laku menggunakan konsep e-learning, maka proses perubahan tingkah laku tersebut, proses perubahan pengetahuan tersebut akan terjadi dalam internet. Yang disebut dengan teknologi informasi internet di sini berarti lebih ke jaringan, networking. Networking yang bukan hanya dalam tataran lokal saja, tapi networking yang sudah menjadi bagian dari interconnection, networking. Itu internet. Berarti ketika berbicara tentang internet, proses komunikasi, proses pencapaian dan pendapatan dari segala ilmu pengetahuan harus bersumber dari interconnection. Bukan hanya dalam lingkup digital yang ada di dalam sistem komputer yang ada saja, tapi komputer yang ada harus benar-benar terkoneksi dengan sumber-sumber keilmuan atau sumber-sumber informasi dari luar data yang ada dalam komputer itu saja. Nah, berikutnya menurut Greg Friset, e-learning adalah dinamik, beroperasi pada waktu yang nyata, kolaborasi, individu, komprehensif. Nah, ini Greg Friset ini lebih komprehensif menyampaikannya. Proses pembelajaran secara dinamik, ada naik turun, terkadang seru, terkadang tidak seru, gitu ya. Terkadang asik, terkadang kurang asik. Terkadang penasaran, terkadang oh aku sudah tahu ini.
Itulah yang disebut dengan dinamika dalam proses pembelajaran melalui teknologi informasi. Berikutnya ada beroperasi pada waktu yang nyata. Jadi tidak dilakukan saving data terlebih dahulu, tapi secara langsung digunakan dalam lifetime proses pembelajaran yang ada. Anak langsung menyaksikan apapun yang ingin dia saksikan. Misalnya video. Anak melihat langsung kondisi video yang ada dalam internet itu seperti apa. Melihat bulan dari hasil syuting asli. Mungkin jika dalam kelas tanpa adanya internet, anak-anak melihat kondisi bulan hanya dalam sisi gambar saja. Bagaimana proses bulan dalam berotasi, bagaimana kondisi permukaan bulan. Hanya dapat melihat dari sisi 2 dimensi saja. Namun dalam internet, anak-anak bisa melihat kondisi bulan itu secara real time. Seperti apa. Dan hal yang lainnya pun itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Berikutnya, menurut Cornelia, e-learning adalah pengiriman sesuatu melalui media elektronik termasuk internet, extranet, satelit broadcast, audio, video, tip, televisi, interaktif, dan CD-ROM. Nah, ini lebih bijak lagi. Disampaikan bahwa interconnection networking ini tidak harus selalu lifetime, tapi bisa memanfaatkan sesuatu yang ada tersimpan dalam komputer itu. Meskipun tidak secara langsung melihat guru, tapi guru bisa dilihat melalui video misalnya. Kalau lifetime bisa jadi menggunakan Zoom misalnya. Pengiriman informasi melalui media elektronik bisa menggunakan internet ataupun intranet ataupun satelit broadcast, share recording, audio, video share recording, tip juga sama, televisi juga sama, off air, dan CD-ROM menggunakan media yang tersimpan. Nah, ini yang seperti biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Berikutnya, menurut Robert Patterson dan Piper ini, dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi, adanya variasi katanya. Nah, hal ini memberikan arti bahwa penggunaan teknologi informasi ini bisa jadi hasil dari interconnection networking itu dilakukan save data terlebih dahulu dan bisa diolah digunakan kapanpun dan dimanapun oleh peserta didik kita. Kemudian yang terakhir menurut Arista Knowledge System, e-learning menggunakan kekuatan dan jalinan kerja untuk pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Ini tadi disampaikan hampir sama dengan Elliot Townsend. Ada kata kuncinya yaitu jalinan kerja. Namun dalam Arista ini dijelaskan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Berarti setiap data tidak harus selalu lifetime, tidak harus selalu langsung tatap maya antara guru dengan peserta didik melalui Zoom, tapi juga membolehkan menggunakan video. Guru syuting, kemudian ditonton oleh siswanya. Ataupun melihat
gejala alam ataupun kejadian alam tidak secara lifetime. Waktunya harus sesuai. Karena bagaimana bisa mungkin longsor itu direncanakan, banjir direncanakan. Kalau banjir mungkin bisa karena banjirnya sedang berlangsung misalnya. Gempa bumi, anak-anak bukannya melihat kejadian gempa bumi, tapi kita arahkan untuk menyelamatkan diri. Nah inilah perlu banyak hal yang harus kita maknai. Ada beberapa pendapat yang memang harus menyampaikan lifetime, itu lebih real. Kejadian di saat itu tidak dibuat-buat dan tidak diada-ada. Nah, mungkin hal ini diterapkan dalam sistem yang mana karena setiap manajemen bukan hanya dalam pendidikan saja, ada yang mengharuskan setiap proses perubahan perilaku, setiap pengetahuan yang harus dia dapatkan memang benar-benar harus didapatkan secara lifetime, tidak melalui proses yang sudah tersimpan terlebih dahulu. Berikutnya, ada strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi. Nah, beberapa metode dasar ini yang berkaitan dengan konsep dialog komunikasi. Yang pertama, dialog atau komunikasi antara siswa dengan guru atau guru dengan siswa. Berikutnya, dialog atau komunikasi antara siswa dengan sumber belajar. Dan yang terakhir adalah dialog atau komunikasi antara siswa dengan siswa. Strategi ini yang biasa terjadi dan memang ini kondisi yang ada. 3 ranah yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada guru, ada siswa, dan ada sumber belajar. Nah, berarti komunikasi terjadi antara 3 ini. Guru dengan siswa menyampaikan informasi terkait apa yang menjadi sumber belajarnya. Kemudian anak secara langsung dengan sumber belajar. Ataupun siswa dengan siswa membicarakan terkait sumber belajar. Ini terjadi dalam proses pembelajaran IT, teknologi informasi. Berikutnya ada faktor pendukung pembelajaran melalui teknologi informasi. Yang pertama, faktor lingkungan yang meliputi institusi penyelenggara pendidikan ataupun masyarakat. Kita kuatkan dalam teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran. Tapi penyelenggara pendidikan dan masyarakat masih terjadi keterbatasan memberikan fasilitas untuk anak belajar melalui IT, internet. Itu tetap saja tidak akan optimal. Kemudian siswa atau peserta didik, kita lihat dari sudut pandang usia, kemudian latar belakang, budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajar masing-masing individu. Peserta didik melihat usia, ada usia yang sudah lanjut. Dalam kegiatan pembelajaran, karena gaptek tidak bisa memanfaatkan, menggunakan teknologi tersebut, sebagus apapun informasi yang ada dalam internet, tetap tidak akan bisa diakses oleh individu tersebut. Anak-anak terlalu muda, belum memahami konsep bahasa, belum memaknai maksud dari informasi yang ada. Karena keterbatasan dari pengetahuan, kosakata, dan lain sebagainya.
itu pun yang akan menjadi hambatan dan pendukung dalam terjadinya atau suksesnya kegiatan pembelajaran berlangsung. Ataupun latar belakang budaya. Bisa jadi internet tidak diperbolehkan digunakan di kampung tersebut. Lalu mau bagaimana bisa proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi internet diterapkan di kampung tersebut? Yang terakhir, guru atau peserta didik. Dari sisi gaya mengajar guru, usia guru, pengalaman atau personality guru itu sendiri. Bukan hanya berpikir tentang kekurangan dan kelebihan siswa. Bukan hanya berpikir tentang kekurangan dan kelebihan lingkungan. Tapi guru pun sama. Dari sisi usia guru misalnya, sudah gagap teknologi, bisa memaksakan diri menggunakan internet, tapi apalah daya, jangankan menggunakan internet, untuk menghidupkan dan mematikan komputer saja perlu berulang kali kita beritahu. Ada yang seperti itu, masih ada. Memang tidak semuanya. Tapi banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Pengalaman ada guru muda. Karena pengalaman dan personality kehidupan dari misalnya pengalaman kerja, pengalaman kehidupan yang tadinya tidak terbiasa menggunakan internet, tidak terbiasa menggunakan komputer. Bukan hanya orang tua, guru-guru muda pun masih ada yang gagap teknologi seperti itu. Hal ini memang harus kita perhatikan. Di zaman saat ini, teknologi informasi internet sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Berarti untuk pendidikan masa depan, mau tidak mau, itu menjadi wajib dikuasai oleh setiap guru. Itu pun jika manusia masa depan kelak kita harapkan lebih baik daripada apa yang kita maknai di hari ini. Proses inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi ini sebetulnya tergantung pada kreativitas pendidik, fasilitas lingkungan belajar, dan kondisi peserta didik juga. Tidak bisa guru melakukan inovasi hanya dilakukan dari sisi ego guru itu saja, tapi kita pun harus memandang bagaimana kondisi lapangan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita bersama teriakan, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.